Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Korida, asal dari Tangerang, NIM 2214345. Hobi saya bisa dibilang makan, membaca buku dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS tentang perbedaan sifat kebenaran ilmu filsafat dan agama. Apa sih perbedaan kebenaran filsafat, ilmu, dan agama? Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan sifat kebenaran ilmu filsafat dan agama. Ketiganya mempunyai sumber kebenaran yang berbeda-beda. Kebenaran ilmu pengetahuan bersumber dari rasio dan fakta. Kebenaran filsafat bersumber dari rasio dan intuisi, sedangkan kebenaran agama bersumber dari wahyu. Terus juga di sini saya akan menjelaskan hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Yang pertama itu ontologi. Apa sih ontologi itu? Ontologi itu merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris, serta mempelajari mengenai apa yang ingin dikerjakan manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Dasar ontologi pendidikan, objek materi pendidikan ialah sisi yang mengantar seluruh kegiatan pendidikan. Jadi hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang tersadar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya di dunia ilmu. Baik, yang kedua itu ada epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Epistemologi itu adalah pengetahuan sistematika mengenai pengetahuan. Ia merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh aspek epistemologi adalah kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya. Jadi hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab, serta memberikan suatu gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Yang ketiga itu ada aksiologi. Aksiologi itu mempelajari mengenai manfaat apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, menyelidiki hakikat nilai, serta berisi mengenai etika dan estetika. Penerapan aksiologi dalam pendidikan misalnya adalah dengan adanya mata pelajaran ilmu sosial dan kewarganegaraan. Contohnya itu dari ilmu sosial mengajarkan sikap dan etika, yang mengajarkan bagaimana etika atau sikap yang baik itu. Selain itu ada mata pelajaran kesenian yang mengajarkan mengenai estetika atau keindahan dan sebuah karya manusia. Dasar aksiologi pendidikan adalah kemanfaatkan teori pendidikan tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom, tetapi juga diperlakukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya. Pendidikan sebagai sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Di sini juga saya akan menjelaskan sejarah filsafat di dunia Islam. Apa sih sejarah filsafat itu di dunia Islam? Menurut Al-Farabi dalam kitabnya Tasil Asy'ada, filsafat berasal dari Kaldania, Babilonia, kemudian pindah ke Mesir, lalu pindah ke Yunani.
Suryani, dan akhirnya sampai ke Arab. Filsafat pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam. Karena itu filsafat yang pindah ke negeri Arab ini dinamakan filsafat Islam, walaupun di kalangan para sejarawan banyak yang berbeda pendapat dalam penanaman filsafat yang pindah ke Arab tersebut. Namun kebanyakan di antara mereka menyimpulkan bahwa filsafat yang pindah tersebut adalah filsafat Islam. Dalam perspektif Islam, filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan sebagai cara Allah menyimpulkan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang nasional. Bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat hal-hal ihwal dalam batas memungkinkan manusia. Mengatakan bahwa filsafat adalah menyempurnakan jiwa manusia melalui konseptualisasi hal ihwal dan penimbangan kebenaran teoritis dan praktis dalam batas-batas kemampuan manusia. Di sini juga kesannya itu di sini ada kesan mata kuliah filsafat itu kayak terima kasih Bapak sudah mengajarkan kami 1 semester atas pembelajarannya yang sangat luar biasa, yang tidak pernah membosankan. Semoga ilmu Bapak bermanfaat buat kami. Memang tidak mudah untuk memahami materi-materi mata kuliah filsafat itu dengan pembawaan Bapak yang begitu menyenangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.